Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Yawai Channel. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, ketenangan jiwa, dan hal-hal baik selalu menyertai kalian. Teman-teman, kalian pernah nggak ngerasa bahwa diri kalian itu terasa sesak, sumpek, kosong, padahal banyak banget hal yang sudah kalian punya? Entah itu pakaian, entah itu perlengkapan yang ada di rumah, dan hal-hal lainnya. Kita itu terlalu sering merasa bahwasanya kita perlu banyak hal agar kita bisa merasakan kebahagiaan. Harus punya pakaian yang banyak, harus punya gadget terbaru, harus punya rumah yang besar, harus punya ini, harus punya itu. Tapi anehnya kalau misalnya kita udah mencapai hal-hal itu, setelahnya itu kita masih bisa merasakan kekosongan dalam hidup. Nah, dari sinilah muncul cara pandang yang disebut dengan gaya hidup minimalis. Apa itu gaya hidup minimalis? Minimalis bukan berarti kita harus hidup miskin ya teman-teman. Bukan berarti juga kita harus punya sedikit barang. Minimalis itu adalah kesadaran mana hal yang benar-benar kita butuhkan, hal yang benar-benar penting bagi kehidupan kita, dan juga kita berusaha melepaskan hal yang tidak memberikan nilai hidup kepada diri kita. Kata lain, bukan berarti hidup minimalis itu adalah hidup dengan sedikit barang, tetapi hidup minimalis itu adalah hidup dengan kesadaran akan hal-hal yang benar-benar membuat hidup kita lebih bermakna, teman-teman. Contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari segi pakaian, daripada punya banyak baju tapi ujung-ujungnya kita cuma pakai 1 kali atau 2 kali, lebih baik kita punya baju yang benar-benar kita sukai dan kita itu merasa nyaman pakainya. Bukan berarti seberapa banyak pasang ya, tapi seberapa baju yang benar-benar kita gunakan secara bijak. Terus sekarang perihal barang, entah itu tas, sepatu, ataupun barang-barang lain, yang kita itu kadang tergiur dengan tren yang sedang terjadi di media sosial ataupun diskon yang besar-besaran yang dikeluarkan oleh marketplace. Jadinya kita membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan tapi lebih karena tekanan tren ataupun tekanan harga yang menurut kita itu murah, tapi pada ujungnya kita gak pakai barang itu dengan bijak. Nah, minimalis juga bisa sambungan dengan pikiran. Daripada kita penuh, otak kita penuh dengan yang membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri, karena apa yang orang lain tunjukkan di media sosialnya itu tidak sepenuhnya hal yang benar-benar terjadi kepada kehidupan mereka. Mereka hanya menampilkan hal yang terbaik di kehidupan mereka. Pun kalau misalnya kita upload sesuatu di media sosial, pasti kita akan memperlihatkan yang baik-baiknya aja kan teman-teman. Begitupun orang lain. Nah, dari situlah kita juga harus bijak dalam menyikapi konten orang-orang yang sudah sukses lebih dulu misalnya. Lebih baik kita terus berprogres kepada diri kita sendiri, alih-alih kita membandingkan diri terus, kita gak dapat apa-apa, kita hanya dapat rasa sakit, rasa iri, rasa dengki. Lebih baik kita fokus kepada diri kita mengupgrade lebih baik diri kita, cari hal-hal yang benar bermakna untuk diri kita. Minimalis juga punya banyak manfaat ya teman-teman. Pertama, hidup itu jadi lebih tenang, karena kita ini gak terjebak dengan keinginan yang tiada akhir. Yang namanya keinginan itu pasti tiada akhir, tapi kita tuh harus bisa membatasi hal-hal yang sebenarnya kita butuhkan aja. Manfaat selanjutnya adalah lebih fokus, karena energi yang kita arahkan adalah energi yang menuju kepada hal-hal yang penting, entah itu kesehatan, hubungan, keluarga, berkarya, dan hal-hal yang lain. Kita juga akan jauh lebih hemat loh teman-teman. Hemat di sini bukan cuma soal uang, juga soal waktu dan juga tenaga. Dan manfaat selanjutnya kita akan jauh lebih bahagia karena kita belajar menghargai tentang rasa cukup dan berhenti merasa tertinggal dari orang lain. Coba deh bayangin kalau misalnya kehidupan kamu penuh dengan barang, kesibukan, bahkan pikiran yang enggak perlu, maka hidup kita tuh akan terasa sangat berat. Tapi ketika kamu sudah mulai bisa memilah dan memilih mana yang penting, mana yang bisa dilepas, hidupmu bakal jadi lebih ringan. Minimalis itu buat kita jadi lebih sadar bahwasanya kebahagiaan itu bukan soal banyaknya. Minimalis itu membuat kita sadar bahwa kebahagiaan itu bukan terletak dari berapa banyak barang yang kita miliki atau pencapaian yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita jalani hidup dengan penuh kesadaran. Teman-teman, hidup minimalis bukan berarti kita harus cuma punya 3 baju, 1 sepatu, 1 meja kosong. Bukan. Minimalis adalah alat untuk
membantu kita menemukan apa yang benar-benar berarti. Dan yang paling penting adalah minimalis itu adalah soal kebebasan. Bebas dari tekanan sosial, bebas dari gengsi, bebas dari perasaan tidak cukup. Ketika kita bisa bilang, apa yang aku punya hari ini itu udah cukup. Saat itulah kita benar-benar bahagia dan juga merdeka. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa hidup kamu itu sesak, mungkin itu adalah tandanya kamu harus mulai berbenah. Bukan cuma berbenah rumah, tapi juga berbenah pikiran dan prioritas. Dari hal kecil aja, pilih barang kamu, atur waktu kamu, dan tanyakan kepada diri sendiri apa yang benar-benar penting bagi aku. Karena kadang hidup yang sederhana justru memberi ruang lebih besar untuk kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan juga jangan lupa subscribe agar aku bisa ketemu sama kalian lagi. Semoga kita bisa sama-sama belajar menjalani hidup yang lebih minimalis, lebih tenang, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.